Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat berian salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk dalam pembahasan bahaya dosa dan maksiat. Bahaya dosa dan maksiat. Fal narji' ila ma kunna fihi min dzikr dawa'id. Kita kembali kepada pembahasan kita di mana kita menyebutkan tentang obat dari penyakit yang mana apabila seorang hamba tetap melakukan atau penyakit itu tetap ada, maka dia bisa merusak dunianya hamba dan akhiratnya. Di antara yang harus diketahui bahawa dosa-dosa dan maksiat itu mesti membahayakan. Jadi mau tak mau pasti membahayakan. Bahwasanya bahaya dari dosa dan maksiat itu terjadi pada hati. Sebagaimana bahaya dari racun itu kepada tubuh. Bahaya maksiat dan dosa itu terhadap hati bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaannya. Tidakkah di dunia dan di akhirat itu ada keburukan dan ada penyakit, kecuali sebab dari keburukan dan penyakit itu adalah dosa dan maksiat. Tidakkah yang telah mengeluarkan kedua ibu bapa kita, yakni Adam dan Hawa, dari surga, dari kampung kelezatan dan kenikmatan, kebahagiaan dan kegembiraan, dikeluarkan, dipindahkan ke negeri kepedihan dan kepedihan, kesedihan dan masaib dan musibah. Dan apalagi yang telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit dan terusir serta terlaknatnya dia, dan yang telah
menjadikan bentuknya sejelek-jelek bentuk, gambarannya sejelek-jelek gambaran, batinnya jauh lebih jelek daripada gambaran atau potongannya, yang mana dirubah yang dekat menjadi jauh, dirubah rahmat menjadi laknat, yang indah menjadi jelek, surga menjadi neraka yang menyala-nyala, iman dengan kekafiran, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, wali yang terpuji, a'zam adawatin, yang berubah kepada permusuhan yang bersangatan. Kecuali itu semuanya disebabkan oleh dosa. Di mana dia menghiasi maksiat itu dengan bermacam-macam bentuk hiasan. Apa yang menyebabkan tenggelamnya semua penduduk bumi sampai air itu ke puncak-puncak gunung? Apa yang menyebabkan berkuasanya angin terhadap kaum Ad sampai mereka habis, binasa, mati di atas permukaan bumi? Apa yang menyebabkan diutusnya suara yang keras kepada kaum Samud sehingga hati mereka yang ada dalam tubuh mereka terobek-robek? Sehingga semuanya meninggal dunia. Apa yang menyebabkan diangkatnya kampung kaum Lut sehingga malaikat mendengar gonggongan anjing, kemudian negeri itu dibalik, dijadikan yang di atasnya di bawah dan di bawahnya menjadi di atas, sehingga Allah membinasakan mereka semuanya. Kemudian mereka pun diikutkan dengan batu-batu dari langit, dihujankan kepada mereka, sehingga semua uqubat, semua hukuman-hukuman menimpa mereka semuanya yang tidak ditimpakan kepada umat selain mereka, kalaulah tidak itu adalah disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Imam Ahmad dia mengatakan, dia meriwayatkan sebuah hadis, lamma futihat Qubrus wa furiqa baina ahliha wa baka ba'dhum ila ba'd. Ketika Qubrus ditaklukkan, maka dipisahkan penduduk-penduduk mereka, satu sama lainnya saling menangis. Lalu aku melihat Abu Darda duduk sendirian dan menangis. Lalu aku mengatakan, "Wahai Abu Darda, apa yang menyebabkanmu nangis pada hari ini? Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan pengikutnya. Ya, ini pada hari kemenangan itu." Lalu Abu Darda mengatakan, "Waihaka ya
Jubair. Ma ahwanal khalqa 'ala Allah 'azza wa jalla idza adha'u amrahu. Baina hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk. Taraka amra Allah fasaru ila ma tara. Dia katakan, celaka kamu wahai Jubair. Tidak ada makhluk yang sangat mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Ini umat di hadapan kita. Sebuah umat yang perkasa, yang tampak, mereka punya kerajaan karena gara-gara mereka meninggalkan perintah Allah, maka mereka menjadi apa yang kalian lihat. Ya, ini kalau kita lihat kaum-kaum dulu itu mereka punya kekuasaan, tetapi kekuasaan mereka itu tidak ada gunanya ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Ju'ad dia mengatakan dan menceritakan kepada Syu'bah dari Amr bin Murrah, qal sami'tu Aba al-Bakhtari yaqul, aku mendengar Abu Bakhtari mengatakan, akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Tidak akan, manusia itu tidak akan binasa sampai mereka bermudah-mudah terhadap diri mereka. Imam Ahmad kembali meriwayatkan dari musnadnya dari hadis Ummi Salamah qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indih. Apabila maksiat itu merata dalam umatku, apabila maksiat itu sudah tampak jelas pada umatku, maka Allah akan meratakan mereka dengan azab yang datang dari beliau, dengan azab yang datang dari Allah. Maka Allah akan hukumin mereka dengan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ama fihim yaumi idzin unasun salihun, tidakkah pada waktu dihancurkannya, dibinasakannya satu kaum itu oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang soleh? Qala bala, betul. Qultu kaifa yusna'u bihaula, lalu bagaimana diberlakukan mereka itu orang-orang yang soleh? Qala yusibuhum ma asaba nas, mereka ditimpa dengan sesuatu yang juga menimpa orang Quraisy. Yusibu ma asaba nas, yakni mereka ditimpa apa yang menimpa orang lain, gitu maksudnya. Ketika satu kaum, satu kampung itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan maksiat yang tampak, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memilih-milih orang yang akan diazab, tapi semuanya kena, walaupun di situ ada orang soleh, maka orang soleh pun ya ditimpakan kepadanya apa yang menimpa orang lain. Tsumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kemudian orang-orang yang soleh dia mendapatkan pengampunan dari Allah dan keridhaannya. Dalam Marasil Hasan
Dari Nabi SAW dia mengatakan, la tazalu hadhil ummat tahta yadillah wa fi kanifihi ma lam yumali urra'uha umara'aha. Wa man lam yuzakki sulaha'uha fujjaruha wa ma lam yuhin khiyaraha ashraruha. Fa idza hum fa'alu dhalika rafa'a Allahu yadahu 'anhum thumma sallata 'alaihim jabbabirah fasamuhum su'al 'adzab thumma darabahum Allah bil faqatil wal faqr. Diriwayatkan dari mursasil dari Nabi SAW, umat ini senantiasa di bawah tangan Allah, di bawah pundak Allah, selama para pembaca Al-Qur'annya dan pemimpin-pemimpinnya tidak menahan-nahan harta. Wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha selama orang-orang soleh mereka menunaikan zakat kepada orang-orang yang fajir. Wa ma lam yuhin khiyaraha ashraruha, selama orang-orang yang jelek mereka tidak menghinakan orang-orang baik mereka. Apabila mereka melakukan hal itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangannya dari mereka. Summa alaihim jababiratahum. Kemudian jababirah akan menaklukkan. Fasamuhum su'al azab. Lalu dinegosiasi dengan mereka dengan negosiasi azab yang paling jelek. Summa darabahumullahu bifaqati wa faqr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kemiskinan dan kefakiran. Dari hadis Thauban, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang sungguh terhalang dari rezeki disebabkan oleh maksiat yang dia lakukan. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa maksiat memberikan pengaruh kepada dosa dan maksiat berpengaruh kepada terhalangnya rezeki. Karena Nabi mengatakan, inna rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Seorang terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang menimpanya. Jadi nampak sekali pengaruh dari maksiat itu kepada rezeki.
Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dijelaskan, qala Rasulullah SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuqin. Hampir saja umat-umat yushiku an tada'a alaikumul umam, hampir saja umat-umat berkumpul min kulli ufuqin, dari segala penjuru, kama tada'al akalatu an ma'an qas'atiha, qulna ya Rasulullah amin qillatin bina yawma idzin. Ya Rasulullah, apakah kami itu pada saat itu sedikit? Aw min qillatin bina yawma idzin, tidakkah kita itu sedikit sekali pada saat itu? Qala antum yawma idzin katsir. Nabi mengatakan, kalian orang muslim ya pada saat itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, akan tapi kalian itu bagikan buih seperti buih yang ada di atas as-sayl, yaitu air. Tunza'ul mahamatu min qulubi aduwikum, dihilangkanlah rasa segan, rasa takut dari hati musuhmu. Wa yaj'alu fi qulubikum wal wahn, sebaliknya di hatimu diletakkan rasa wahan, penyakit lemah. Qalu wa ma wahan? Qala hubbud dunya wa karahatul maut. Lalu bertanya, apa itu wahan? Dia adalah suka dunia dan benci akan kematian. Itulah namanya wahan. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau diangkat ke langit, beliau melihat kaum yang tangan mereka terdapat kuku-kuku, kuku dari tembaga, yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum, yang mana menyebabkan wajah dan hati mereka menjadi sempit. Faqultu haula ya Jibril, mereka ini wahai Jibril. Qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa ya'taqiduna fi wa yaqa'una fi a'radihim. Orang-orang yang bergunjing, ya, yang ditampakkan bagaimana azab yang menimpanya, yaitu diberikan kuku dari tembaga, lalu dia dicakarkan kepada dirinya dan dadanya. Lalu Jibril mengatakan, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Kata Jibril, orang-orang yang biasa menceritakan rahasia orang lain atau bergunjing, dia akan, ya, seakan-akan dia memakan daging manusia sendiri, karena mereka jatuh kepada menjatuhkan kehormatan orang lain.
Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang yang melakukan maksiat di dunia, dia akan mendapatkan azabnya di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, hendaklah kita hati-hati. Hati-hati di dalam mengaruhi kehidupan sehari-hari. Dan kita berupaya untuk menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Karena maksiat dan dosa memberikan bahaya dan menghambat rezeki. Menghilangkan keberkahan. Sebaliknya, ketaatan dan keridhaan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan berdampak kemudahan dan keberkahan dan rezeki yang luas. Diriwayatkan dari Waqi', dia mengatakan, Zakaria menceritakan kepada kami dari Amir. Dia mengatakan, katabat Aisyah ila Muawiyah. Aisyah mengirim surat kepada Muawiyah. Dia menuliskan pesan di situ. Dia mengatakan, amma ba'du, ada pesan selanjutnya, fa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah ada hamiduhu minan nasi dhamman. Seorang hamba apabila dia berbuat maksiat kepada Allah, maka penyanjungnya dari manusia akan berbalik menjadi orang yang mencela. Jadi ini disebabkan oleh maksiat. Adapun atharul qabihah lil ma'asi, adapun bekas-bekas yang jelek bagi maksiat-maksiat, bahwa maksiat-maksiat memiliki pengaruh yang jelek, yang keji, dan dia bisa mendatangkan mudarat terhadap hati dan badan di dunia dan di akhirat. Ma la ya'lamuhu illa Allah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, di antara pengaruh jelek dari maksiat, pengaruh jelek, pengaruh yang jelek dari maksiat. Yang pertama, hirmanul ilmi, terhalangnya ilmu. Maka kita tidak bisa mendapatkan ilmu jika kita masih bergelimang dengan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan cahaya itu dalam hati manusia. Adapun orang maksiat, maksiat itu bisa memedamkan atau memadamkan cahaya yang ada di hati. Ketika Imam Syafi'i duduk belajar dengan Imam Malik,
dan dia membacakan kepada beliau, dia sangat terheran-heran melihat kecerdasan dari Imam Malik. Imam Malik dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, fala tutfi'u bimadhlimatil ma'siyah." Aku melihat, sesungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya di hatimu. Maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kezaliman maksiat. Imam Syafi'i dia mengatakan, "Syakautu ila waqi'in suwa hifdhi." Aku berkeluh kesah kepada Waqi' gara-gara hafalanku yang jelek. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku diarahkan kepada untuk meninggalkan maksiat. Wa qala al-i'lam bi anna al-ilma nur fadlun. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah fadlun, karunia. Wa fadlullah la yu'tahu asi. Dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Di antara yang kedua adalah terhalangnya rezeki. Di dalam musnad, bi anna al-'abda la yuhramu rizqa bidh-dhanbi yusibuhu. Sesungguhnya hamba sungguh terhalang dari rezeki disebabkan oleh maksiat atau dosa yang dia lakukan. Dan telah berlalu sebagaimana dikatakan, sebagaimana takwa kepada Allah bisa mendatangkan rezeki, meninggalkan takwa mendatangkan kefakiran. Fastujib bi rizqullah bimithli tarkil ma'asi. Maka rezeki Allah bisa diambil dengan cara meninggalkan maksiat. Nah, ini kita lihat ada dua ya. Yang pertama, orang yang pengaruh jelek dari maksiat. Yang pertama adalah terhalangnya dari ilmu. Yang kedua terhalangnya dari rezeki. Yang ketiga wahsyah, kesendirian. Yajiduha al-'asi fi qalbihi wa bainahu wa bain Allah. Orang yang bermaksiat akan merasakan kesendirian itu di dalam hatinya disebabkan oleh maksiat. Jadi di sini dikatakan bahwa maksiat itu memberikan pengaruh kepada rezeki, kepada ilmu, kepada kesendirian dari manusia. Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaklah selalu kita berupaya untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat, karena dia akan menghilangkan, maksiat itu menghilangkan keberkahan, menghilangkan rezeki. Sebaliknya, ketaatan
mendatangkan rezeki dan mendatangkan keberkahan. Topik yang lain kita bahas bahwasanya maksiat bisa melahirkan maksiat yang lain. Ini juga di antara efek dari maksiat. Yaitu maksiat. Annal ma'siyah, maksiat itu, maka tertanamlah pada diri orang bermaksiat maksiat yang sama. Bisa melahirkan maksiat-maksiat yang lain. Sehingga dihiasi kepada hamba mufaraqatuha wa khuruju minha, untuk meninggalkannya dan keluar darinya. Sebagian para salaf dia mengatakan inna min uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha, merupakan sanksi dari sebuah maksiat datangnya maksiat berikutnya setelah itu. Itu adalah sanksi. Wa inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha, sesungguhnya pahala dari kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan yang datang setelahnya. Seorang hamba apabila dia melakukan sebuah kebaikan, yang lain akan berkata kepadanya, "Alimni aidan." فإذا عملها فقال الثالث كذلك وهلم جرا فتصاعد الربح. Seorang hamba apabila dia melakukan kebaikan, maka dia akan datang kebaikan setelahnya. Ketika seorang berkata kepadanya, ajarkan kepadaku, apabila dia telah mengajarkan, yang ketiga mengatakan ajarkan kepada kami. Jadi orang belajar pertama dia akan mendapatkan amal-amal yang lain setelahnya, karena kebaikan melahirkan kebaikan. Sebagaimana maksiat melahirkan kemaksiatan. Tidakkah kita melihat jika kita terjumuh dalam sebuah maksiat, maka akan muncul lagi maksiat berikutnya. Termasuk bagian dari maksiat itu adalah kebohongan. Kebohongan bisa melahirkan kebohongan berikutnya. Jadi jangan kita sering melakukan maksiat, karena sebuah maksiat akan bisa melahirkan maksiat berikutnya. Di antara dampak jelek daripada maksiat adalah orang yang bermaksiat hatinya akan lemah. Dan ini yang paling ditakutkan, bahwasanya maksiat itu melemahkan hati dari keinginan. Jadi kalau hati kita kurang bersemangat, kurang ada keinginan untuk beribadah yang banyak, ini perlu dikoreksi hati kita. Jangan-jangan hati ini disebabkan oleh maksiat. Makanya selalu ulama ketika membahas tentang musim-musim ketaatan, waktunya pendek tapi pengen ibadah yang banyak, selalu mengingatkan kepada kita untuk bertaubat sebelum kita melakukannya. Kenapa hal itu dianjurkan untuk bertaubat? Karena dosa itu adalah penutup hati. Yang bisa melihat
Hati itu bisa melihat apabila dia bersemangat beribadah. Karena maksiat akan melemahkan cahaya yang ada di hati. Ya. Takwa memperkuat keinginan untuk berbuat kebaikan. Maksiat melemahkan hati dari keinginan bertaubat. Sedikit demi sedikit sampai keinginan bertobat itu secara menyeluruh hilang dari hati. Maka karena itu dijauhkan diri kita dari maksiat agar hati kita ini tidak menjadi lemah. Jika lemah hati kita, keinginan kita itu akan lemah. Coba kalau seandainya kita beribadah, mulai terasa tidak bersemangat, mulai terasa lemas, malas. Keinginan-keinginan itu tidak ada sama sekali, hanya bermenung di rumah dan kurang keinginannya. Ini menunjukkan bahwa itu adalah efek dari maksiat tersebut terhadap hati. Di antara dampak dari maksiat, bahwasanya maksiat itu bisa memendekkan umur, menghapus keberkahan, sebagaimana kebajikan akan menambah umur, maka maksiat akan memendekkan umur. Di antara dampak dari maksiat, susahnya urusan-urusan kita. Tidaklah dia mengurus suatu urusan kecuali dia dapatkan pintunya tertutup. Atau penyelesaiannya sangat susah. Ini adalah disebabkan oleh dampak maksiat. Sebagaimana orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan baginya urusannya. Maka siapa yang menghilangkan takwa di hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya urusan yang susah. Di antara dampak dari maksiat adalah terhalangnya kita untuk ketaatan. Terhalangnya kita dari ketaatan. Jadi adanya maksiat, kurang bersemangat kita untuk taat. Kalaulah dosa itu tidak punya akibat, tidak punya pengaruh, kecuali adalah terhalangnya dari ketaatan, ini adalah uqubah atau sanksi yang paling berat di antara yang lain. Ketika kita jatuh dalam terjerumus dalam maksiat, ketaatan kita akan kurang, maka akan muncul itu adalah kemudahan kita untuk berbuat maksiat. Maka itu tadi dikatakan adalah maksiat melahirkan maksiat yang lain. Kebohongan melahirkan kebohongan yang lain. Maksiat juga akan melemahkan hati dan badan. Adapun lemah atau penyakit di hati sangat jelas sekali. Adapun wahan, lemahnya di badan orang mukmin, sesungguhnya kekuatan itu datang dari hati. Setiap kali hatinya kuat, kuat juga badannya. Dan adapun fajir, orang bermaksiat, walaupun dia adalah kuat badan, maka dia sebenarnya ada adhafu syai'in 'indal hajah. Dia adalah orang yang paling lemah daripada saat kita membutuhkan.
Maka ini di antara poin-poin yang menunjukkan kepada kita bahawa maksiat itu memberikan pengaruh yang jelek, yang buruk terhadap diri kita dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung kembali. Kita masuk ke dalam tanya jawab. Sebagaimana biasa pertanyaan, ya, masih ada waktu kurang lebih 24 minit lagi untuk bisa maksimalkan di dalam tanya jawab. Wallahu a'lam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Afwan Ustaz, kalau misalnya kita tahu bahawa hukum bertransaksi di masjid tidak boleh, namun waktu itu ana lupa karena ana transfer uang ke penjual di halaman masjid melalui m-banking dan penjual pun menyerahkan barang. Apakah anda perlu mengulangi lagi jual belinya dengan cara kita penjual mentransfer balik uang? Penjual mentransfer kembali uang anda dan baru anda transfer uang ke penjual dan barangnya anda kembalikan lagi ke penjual atau bagaimana? Sepengetahuan saya adalah yang dilarang dalam jual beli itu adalah di dalam masjid, bukan di pekarangannya. Pekarang itu sudah masuk di luar dari masjid. Apa contoh-contoh maksiat yang bisa berpengaruh jelek terhadap diri itu Ustaz? Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa solusi agar tidak terjadi Ustaz? Banyak. Di antara maksiat itu gunjing. Di antara maksiat adalah mengunjingi orang. Ya. Maka boleh jadi nanti akan berdampak kurangnya keberkahan, kurangnya usaha, atau maksiat-maksiat yang lain. Ya, yang mana terkadang kita bisa merasakan, kenapa penjualan berkurang? Kenapa begini? Nah, itu adalah bagian dan perlu kita introspeksi diri. Boleh jadi kita memang maksiat yang menghalanginya. Wallahu a'lam. Kalau anak ketemu dengan ibu di kampung atau telpon, sering ibu curhat tentang saudara, apakah itu masuk ghibah? Bagaimana menolaknya? Karena ibu sangat semangat dan anak cuma diam, takut terganggu. Apakah buah pala haram? Bagaimana dengan air nira? Dalam hubungan kita dengan orang tua tentang sering curhat tentang saudara, mungkin boleh jadi orang tua kita mencarikan solusi terhadap saudara kita, maka hendaklah kita membantunya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tentang buah pala, apa hukumnya? Air nira, apa hukumnya? Ini kembalikan kepada kaedah kullu khamrin haram. Setiap khamar itu adalah haram. Kaedahnya bagaimana? Kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Setiap khamar itu adalah haram. Kaedah yang lain, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya bisa memabukkan, maka yang sedikitnya tetap haram. Jadi konsumsi banyak, dia memabukkan, maka konsumsi sedikit tetap haram, karena itu adalah khamar. Maka kalau kita lihat buah pala,
wapala terjadi perbedaan pandang ulama. Karena di situ ada zat yang mengganggu kepada pikiran kita atau kepada kesadaran kita. Adapun air nira itu kalau seandainya baru nggak apa-apa, sama dengan air tapai. Tapi kalau seandainya sudah lama, sudah berbuih, maka itu adalah haram. Bolehkah kita sujud kepada bolehkah kita sujud? Bolehkah membaca Sayyidul Istighfar? Kalau yang kita inginkan itu adalah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh. Tapi dia bukan sebagai pengganti zikir solat. Zikir solat kita harus baca dan kita berdoa selain dari zikir solat itu. Nabi SAW mengatakan, "Ammas sujud faqaminun an yustajab lak." Nabi juga mengingatkan, "Fa'akthur fihi du'a." Perbanyaklah doa di dalam sujud. Wallahu a'lam. Masalah terkait penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Apakah takut mati karena terlalu banyak dosa yang kita buat dibolehkan? Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan, boleh. Ya. Boleh kita berdoa itu supaya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan umur. Apakah berleha-leha itu maksiat? Apa berleha-leha itu? Membuang-buang waktu. Ya, membuang-buang waktu ini adalah menyanyiakan nikmat. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat banyak orang yang tertipu. Di antaranya dua nikmat itu adalah yaitu as-sihat wal faragh. Sehat, dan yang kedua adalah waktu lapang. Itu adalah nikmat. Maka orang yang berleha-leha menghabiskan waktunya, maka itu termasuk juga maksiat karena dia tidak mensyukuri nikmat. Wallahu a'lam. Apakah takut mati karena belum menikah termasuk wahan? Enggak. Ya. Takut mati sebelum menikah? InsyaAllah tidak. Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Ya. Asalkan sebenarnya itu kembali kepada akhwat, karena akhwat sangat mudah untuk mendapatkan jodoh jika dia mau memudahkan urusan. Bolehkah berbohong untuk menyenangkan orang tua? Berbohong maksud di sini bagaimana? Kalau yang dimaksud berbohong itu adalah tidak bercerita secara mendetail. Ya. Tidak bercerita secara mendetail, maka itu tidak termasuk bohong. Nabi SAW bersabda, "La yahillul kadhibu illa fi thalathin."
tidak halal berbohong kecuali pada 3 perkara. Yuhaddithu ar-rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Si laki-laki berbicara, suami berbicara dengan istrinya agar istri ridha. yakni tidak menceritakan yang sebenarnya agar istri ridha. Wal kadhibu fil harbi, berbohong di dalam peperangan. Wal kadhibu liyusliha bainan nas, berbohong agar mendamaikan orang. Contohnya, dia mengatakan, kita mengetahui ada 2 orang yang sedang berselisih. Lalu kita ketemu dengan si A. Kita bilang sama dia, wahai si A, saya ketemu dengan si B. Dia menyampaikan salam kepadamu. Dia sangat rindu kepadamu. Sebenarnya dia tidak pernah ketemu dengan si B. Tapi dia tahu permasalahan si A dan si B ini adalah salah komunikasi. Akhirnya dia buat cerita seperti itu. Maka itu boleh. Kemudian yang kedua, kebohongan antara suami dan istri itu adalah yang menunjukkan akan kecintaan yang bisa membantunya untuk lebih saling mencintai. Kemudian dengan orang tua misalkan, adalah kita tidak menceritakan permasalahan kita yang sebenarnya. Kita menceritakan yang baik-baik saja. Ya. Maka itu tidak termasuk kebohongan. Sebagaimana hadis Nabi SAW juga mengatakan, Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqula khaira. Bukanlah kebohongan atau bukanlah pembohong orang yang mendamaikan 2 orang sehingga dia hanya mengucapkan yang baik-baik saja atau mengatakan yang baik-baik saja. Contoh, orang tua kita bercerita atau bertanya, "Nak, bagaimana keadaanmu?" Lalu kita katakan, "Alhamdulillah saya baik-baik aja. Semuanya alhamdulillah lancar-lancar." Ya, kita sebutkan aja baik-baik. Tapi bagi kita yang sudah suami istri, pertengkaran kita dengan suami jangan ceritakan kepada orang tua. Karena itu akan menyusahkan orang tua. Enggak perlu diceritakan. Tidak kita menceritakannya bukan termasuk kebohongan. Wallahu a'lam. Jika orang tua kita minta tolong untuk mengantarkan ke tempat tahlilan atau tempat cara bid'ah, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah kita pernah menasihati orang tua kita dengan baik atau tidak? Ini adalah kewajiban kita. Menasihati orang tua kita. Kalau seandainya kita mengantarnya tempat tahlilan karena adanya yang meninggal, ya, kita niatkan aja mengantarnya untuk bertakziah. Kemudian kita nasihati orang tua kita bahwa tahlilan itu tidak ada syariatnya. Tahlilan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak ada syariatnya. Maka kita jelaskan ke orang tua kita dengan cara yang baik bahwasanya itu tidak disyariatkan.
Tapi kalau takziah, dianjurkan kita bertakziah. Karena tujuan takziah itu adalah menghibur, ya, memberikan rasa kesabaran atau menyabarkan orang yang terkena musibah. Ana pernah menyakiti hati seorang ikhwan karena ana tidak menyukai sifat mereka dan mereka merasa seperti dikhianati oleh ana. Tapi ana pribadi udah minta maaf. Namun balasan dari beberapa ikhwan seperti sumpah, Ustaz. Apa ana mohon penjelasan. Taib. Kalau seandainya pernah seorang perempuan menyakiti hati seorang ikhwan, sudah minta maaf, sudah selesai. Ya. Kalau sudah kita minta maaf, sudah selesai permasalahan. Ya, tidak perlu lagi dicari-cari. Ya, dan tidak perlu juga kita untuk mencari-cari. Ya, untuk mencari-cari kelanjutan dari maaf kita, karena itu akan mengganggu hati kita. Wallahu a'lam. Ana ada rencana ingin buka usaha produk sepatu. Dan itu pesanannya per bal-bal. Di dalam bal tersebut bisa jadi ada beberapa yang KW dan ada juga beberapa yang original. Dan itu nggak bisa selalu kita pilih, Ustaz. Terkadang barang-barang tersebut di random dan bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Sedangkan kita sendiri tidak menghendaki hal tersebut. Mohon saran dan pencerahan. Tidak usah berusaha ini karena ketika kita berjual beli, membelinya saja kita sudah ada gharar di dalamnya. Tidak ada kejelasan barang yang akan kita beli. Berarti kita dirugikan dan itu adalah jual belinya tidak sah. Karena adanya unsur gharar, tidak ada kejelasan, keterangan informasi yang jelas terhadap produk barang. Wallahu a'lam. Maka sarannya tidak usah membeli barang seperti itu. Belilah barang yang nyata-nyata original walaupun dia mahal. Tapi kita betul-betul menjaga produk kita itu ori. Maka insya-Allah akan bisa insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada kurang lebih 3 minit lagi untuk azan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum kita mengerjakan solat supaya siap-siap untuk berwudu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.